Ngota, ngobrol santai. Halo semuanya, selamat datang di Ngota, ngobrol santai by Rumah Seni FK Unan. Nah, dari namanya aja udah ngobrol santai ya kan? Jadi di sini kita bakalan ngobrol seputar seni dan pastinya kita juga bakalan ngobrol tentang Rumah Seni FK Unan. Jadi buat teman-teman yang penasaran, keep on watching ya. Nah, ini pertama kalinya Rumah Seni bikin podcast loh. Isi podcastnya kita bakalan talk show sama musisi-musisi keren dari Rumah Seni. Buat ngota yang pertama, kita ngundang band terfenomenal yang pastinya lahir dari Rumah Seni juga. Siapa lagi kalau bukan Lumos? Halo, Halo, halo guys. halo Lumos. Nah, jadi kita udah ada Lumos nih di sini. Wah, ada berapa nih ya membernya? 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada 5 ya. Nah, tapi sebelum kita mulai ke ngotanya atau ngobrol santai, kita perkenalan dulu gimana ya? Setuju kan? Oke, yang pertama kita say hi dulu. Halo Bang Faldo. Halo adik-adik Rumah Seni. Halo sobat-sobat Lumos, apa kabar?
Perkenalkan, nama aku Valdo, Valdo Alfaiza Ramadan ya, di Rumah Seni, dulu angkatan 8, divisi musik. Nah, di Lumos itu megang drum, jadi drummer Lumos. Drummernya Lumos. Tahu nggak Bang kalau namanya posisi drummer sekarang lagi di puncak-puncaknya Rumah Seni nih Bang. Banyak yang ngefans sama drummer-drummernya Rumah Seni. Oh iya, baru Oke. tahu. Iya, beneran loh Bang, semenjak acara yang kemarin. Oke, kita next. Halo Bang Sky. Halo Nindi. Iya, boleh kenalan yuk Bang. Sama kayak Bang Valdo tadi. Nama, divisinya apa. Yuk, langsung. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Rian Faraski, biasa panggil Sky. Dari divisi musik angkatan 8. Mungkin instrumen yang aku pegang di sini adalah gitar. Halo adik-adik dan juga rekan-rekan. Halo Bang Sky. Oke, jadi gitaris ya Bang ya. Nah, selanjutnya nih yang paling cantik di Lumos siapa lagi kalau bukan Kak Prisi. Halo Kak Prisi. Halo Nindi, halo semuanya. Halo. Nih perkenalan juga nih. Iya, pasti dong. Oke, perkenalin ya semuanya. Nama aku Prisi Maisa Sandra, biasa dipanggil Prisi. Nah, aku angkatan di Rumah Seni angkatan 8 juga. Dan aku divisi tari. Terus di Di Lumos aku tuh jadi vokalisnya alias frontman-nya Lumos. Waduh, dari divisi tari tapi jadi vokalis nih ya. Seperti itu kira-kira ya. Tadi nanya dari divisi tari gini, jadi Lumos ini punya dancernya ya, ternyata vokalis ya, ya ampun, multi talenta sekali Anda. Oh, alhamdulillah. Oke, terima kasih Kak Prisi. Kita lanjut nih, sama-sama. Halo Adip. Halo Nin, halo semua. Halo. Ayo, perkenalan. Perkenalan ya, jadi nama Muhammad Adip Farhan, biasa dipanggil Adip. Nah, di Lumos itu sebagai bass, dan di Rumah Seni angkatan 9, yang paling kecil di antara personel lain dari Lumos. Karena baru masuk Lumos itu waktu mau lomba di Liga Medika waktu itu di Jakarta. Wow. Terus divisinya? Divisi musik? Iya, musik. Sama kayak Bang Faldo dan Bang Rehan dan juga Bang Zakwan. Oh, oke. Sebelum kita masukin terakhir, ternyata Adit angkatan termuda di antara member Lumos yang lainnya. Wow. Jadi udah kelihatan ya kalau namanya member Lumos ini tuh tidak memandang angkatan, tidak memandang umur, yang penting multi talenta semuanya. Pokoknya kece-kece. Dan yang terakhir nih, waduh enak banget nih lagi minum kopi nih, aduh jadi pengen saya. Maaf. Halo Bang Zakwan. Hai Nindi, hai guys, hai Rumah Seni semuanya, teman-teman dan adik-adik. Apa nih, perkenalan ya? Oh iya, kenalin guys. Nama aku Muhammad Zakwan Fadil, biasa dipanggil Zakwan. Di Rumah Seni aku dari angkatan 8 sama kayak yang lainnya kecuali Adip. Hai Adip. Lalu aku di Lumos itu megang keyboardisnya Lumos. Lalu apalagi tadi? Udah ya? Iya, udah cukup. Oke. Oke, terima kasih Bang Zakwan. Wah, kita udah kenalan ya sama semua dari member Lumos. Nah, nanti kalau mamanya ada yang mau masuk Lumos lagi, kayaknya nanti boleh daftar lah ya, minimal untuk gulung kabel gitu. Kalau nggak nyiapin barang-barangnya. Atau jadi boleh nih juga boleh. Jadi sebelum kakak sama abang-abang tampil gitu nih yang dandanin gitu. Oke, Bang, kita kan bakalan ngobrol asik nih, jadi kita bakalan santai aja ya. Oke. Nah, gimana ya, ngobrol yang pertama kali ini tuh penasaran banget nih sebenarnya ya. Sebenarnya mulai kapan sih seneng buat main musik, dan alat musik apa yang pertama kali dipakai? Mungkin dari Bang Faldo duluan deh. Alat musik apa yang pertama dipakai, dan juga sejak kapan sih suka sama musik? Alat musik yang pertama ya, Nin ya. Jadi kalau aku sendiri pertama kali
main alat musik itu bukan drum ya, kan di rumah kan drummer kan. Jadi ya seperti pada umumnya yang gampang itu gitar. Nah, jadi waktu pertama kali itu waktu SMP, sebenarnya juga SD sih waktu itu. Nah, pertama yang dicoba dimainkan itu, yang dipelajarin itu, bukan kayak pada orang-orang pada umumnya kayak lagu pop ya, atau lagu rock, atau lagu dangdut, atau lagu rap, nggak mungkin kan. Terus ya udah waktu itu dipelajarin tuh lagu-lagu klasik kayak lagunya Asturias, kayak Romance de Amor dan yang semacamnya. Nah, karena klasik ya makanya sukanya itu ke arah sana dulu, makanya baru suka yang lain gitu nih. Tapi tetap Bang Faldo suka sama semua genre ya? Ada sih satu yang nggak suka. Apa tuh? Genre saat dia menghancurkan hatiku. Iya. Agak sejos. Aduh, agak ini karena ini ya suasana hati ini juga sedang buruk Bang, jadi jangan ditambah-tambah. Oke. Oh saya. Oke, terima kasih Bang Faldo. Jadi suka musik dari SMP, sebenarnya dari SD ya. Waduh, udah dari kecil nih suka musik. Nah, pengen tahu juga nih kalau Bang Zakwan suka musik sejak kapan sih Bang, dan alat musik pertama kali itu apa sih yang dipegang? Oke, kalau aku boleh jujur, kayaknya aku suka musik tuh dari dalam rahim ya. Abisnya, dulu kata mamaku tuh, mama tuh suka ini, kayak dengerin gitulah lagu-lagu, lagu-lagu lawas lah zaman waktu itu kan. Terus adalah beberapa kali pas lagi dengerin lagu itu, aku nendang-nendang. Nah kayaknya suka gitu kan, kayaknya. Atau enggak ya berisikan gitu lah. Terus dulu itu pas pertama kali megang alat musik, aku tuh langsung megangnya piano. Aku langsung megang piano dan itu aku ikut les. Boleh sebut ya? Aku les di Purwacaraka. Nah, aku les di Yamaha di Jakarta. Nah, terus ya udah aku les selesai sampai SMP. Terus udah deh. Dan dulu tuh pegangan aku dari awal tuh klasik kan. Megangnya emang dari les pianonya. Jadi kayak dikasihnya buku-buku. Mungkin kalau ada yang main piano, tau lah kayak Beyer, Bach, gitu-gitulah. Terus dari SMA, pindah deh. Jadi suka kayak coba-coba cover pop. Atau nyoba-nyoba R&B sekali-sekali, walaupun gagal, ya gitulah. Oh gitu ya. Tapi jadi awalnya klasik, sebenarnya kalau namanya klasiknya diterusin mungkin jadi bisa pengiringnya Isyana kali ya Bang ya. Oh bisa jadi. Bisa jadi. Tapi suka dari dalam rahim itu sungguh luar biasa gitu kan. Ini juga wow gitu, kayak mamanya kayak, nak kamu mau jadi pemain sepak bola atau pengen jadi pemain musik ini nak gitu kan. Tapi keren. Nah kalau Bang Sky gimana nih Bang? Dari aku ya, kalau misalnya kita bicara mengenai kapan menunjukkan ketertarikan mau ngambil instrumen apa, itu sebenarnya pertama kali muncul pas umur 7 tahun. Jadi umur 7 tahun itu ada acara 17 Agustus tuh. Nah di 17 Agustus anak-anak ini random aja dipilih untuk main lip sync gitar kayu, nggak ada apa-apa gitu. Kebetulan aku yang kepilih jadi megangnya gitarnya. Dan sejak saat itu bertekad, aku bakal main gitar. Nah, pertama kali megang gitar langsung dibeliin dan juga les itu kelas 7 SMP. Jadi 5 tahun kemudian, 5 tahun ya? 6 tahun kemudian lah. 13 tahun ya? Iya, 6 tahun kemudian baru nyentuh yang namanya gitar. Dan alhamdulillah sampai sekarang kayaknya cuma itu deh yang bisa dipegang. Selain hatinya. Astaga, jadi Bang sekali ini titelnya setia, betul ya? Jadi bukan sama pasangan aja, tapi sama alat musik juga setia. Nah, ini nih yang megang alat musik yang terakhir nih, ada Adip. Ayo Adip, kalau Adip nih gimana nih? Ya, kalau dari aku sendiri, senang bermain musik itu mirip lah kayak abang-abang yang lain. Itu mulai dari kecil, tepatnya itu kayaknya kelas 1 atau kelas 2 SD gitu.
Adit tuh dipengaruhi sama abang dan di keluarga itu juga senang bermain musik, terutama papa. Jadi kayak di lingkungan keluarga itu kadang-kadang ada apa bermain musik itu kan. Jadi kayaknya Adit tuh terpengaruh gitu. Jadi suka sendiri aja sama musik karena di lingkungan itu udah pengaruh sama musik kan. Kayak ketika abang main gitar terus Adit lihat, oh, asik juga ya gitu kan. Akhirnya coba juga. Nah, untuk alat musik yang pertama itu sama kayak yang pada umumnya itu gitar. Karena Adit melihat abang Adit main gitar, jadi kayaknya seru nih main gitar. Coba kan, akhirnya lama-kelamaan kecanduan dan akhirnya bisa main gitar. Itu kayaknya di SD udah bisa main gitar dulu. Terus kenapa main bass? Mungkin ya karena di Lumos itu udah ada yang main gitar, ada juga yang piano dan bassnya itu jadi ada yang jadi ngisi bass gitu. Jadi kayaknya main bass itu sealiran itu sama main gitar. Kalau kita bisa main gitar, sebenarnya kita juga bisa main bass. Jadi sebenarnya main bassnya itu udah turun dari bisanya main gitar gitu. Kemudian untuk genre, sebenarnya dari kecil Adit juga dipengaruhi sama genre-genre rock, kemudian punk. Kalau ini nggak tahu musik punk, nanti musik punk itu adalah musik yang dulu waktu era-era tahun 2000-an itu sangat booming. Nah, itu dipengaruhi juga kayak Blink-182 sama Green Day, terus apalagi ya My Chemical Romance. Jadi udah lingkungan-lingkungan itu sih sebenarnya dengerin musiknya. Nah, band pertama kayaknya Adit tuh udah main ngeband sejak SMP. Sejak SMP udah pernah ngeband, dan itu dari pernah jadi vokalis, pernah jadi gitaris, pernah juga jadi bassis. Nah, ya tapi waktu di SMA itu juga main ngeband juga sebagai bassis, karena memang yang hobi main bass itu nggak banyak. Jadi coba-coba bass, akhirnya ngeband gitu, main bass. Oke, wah jadi Adit ini juga multi talenta ya. Nah, ini nih yang tercantik di Lumos ini udah senyum-senyum nih dari tadi nih. Waduh. Nah, nggak sabar mau ditanya. Oh, oke. Siap, Kak. Nah, kalau Kak Prisi kan nggak main alat musik ya, Kak ya. Tapi genre lagu pertamanya Kak Prisi itu apa sih, sama yang apa sih yang Kak Prisi sukain genrenya itu? Nah, jadi mau cerita dikit, mungkin sama ya sama Zakwan. Aku sama Zakwan kayak dari lahir aja gitu, guys. Jadi kayak dari lahir udah juga sering didengerin. Soalnya mama juga suka nyanyi, papa juga bisa nyanyi. Terus juga keturunannya nenek bisa nari, kakek ke seni rupa kayak gitu kan. Jadi kayak udah mendarah daging lah gitu. Sampai ke kromosom DNA gitu. RNA juga masuk kayaknya ya, Kak? Udah masuk semua. Terus kayak itu tuh berimpact sampai sekarang gitu loh. Kayak dulu tuh kalau dengar musik-musik lama gitu kan, rasanya pernah dengar, rasanya pernah kok tahu ya, kok bisa ngikutin melodinya gitu, kayak udah ada insting gitu, gitu lah. Terus jadi untuk genre mungkin ngalir aja ya, soalnya aku nggak terlalu berpatokan sama genre. Mungkin untuk sekarang itu aku lebih suka ke pop, dan memang dari awal itu memang suka pop. Jadi dari dulu tuh nyanyi itu mulai dari usia 3 apa 4 gitu. 3 tahun apa 4 tahun. Waktu itu aku dibeliin keyboard mainan gitu sama kakek pas aku ulang tahun ke-4 nggak salah. Terus di situ aku juga udah bisa mainin keyboard, tapi cuma melodi-melodinya doang. Sampai sekarang sih cuma melodi-melodinya doang, nggak berkembang. Terus itu tuh juga ada pencapaian tertinggi untuk menyanyi ini. Nah, itu tuh pas SD kelas 6, aku tuh ikutan lomba, langsung ditunjuk dari pihak Sumatera Barat, mewakili Sumatera Barat ke Bali gitu, pas gila, ini aku tuh orang kayak kalian tahu kan, di Pasaman gitu, di Talu, kok bisa sampai ke Bali kayak gini, nggak nyangka, sekeluarga juga nggak nyangka gitu. Jadi sampai sekarang
sebenarnya bisa sih main alat musik dikit-dikit, kayak gitar tuh cuman kunci-kunci dasar doang, terus talempong, suling, tapi semuanya cuman melodi-melodinya doang, nggak terlalu gimana, tapi memang sih vokal emang nyanyi itu udah jadi apa namanya, udah jadi sudah mendarah daging gitu. Yeah. Juga ikut FLS 2N, ya sudah ikut FLS 2N vokal tingkat provinsi pas SMA dan masih banyak lagi sih. Ya tapi dasarnya ke tari ya, jadi kayak agak ini berprestasi di vokal, tapi kok maksudnya ke tari gitu loh. Jadi kayak gimana ya, dulu tuh kan singkat aja ya, pas SMA itu aku lihat senior, nari-nari nih seru nih, apa ya, kan ada rumah seni nih, coba tari lah, malas lah ke vokal, udah bosan gini. Jadi masuk tari, keterusan tari, malah jadi dirdiv pula kan, padahal basicnya nggak terlalu pas lah, mungkin gitu. Oke, jadi mungkin kalau dari teman-teman dari rumah seni juga tahu lah ya, Kak Prisi ini agak melancong kemana-mana gitu kan. Tapi jujur ya, dari tadi udah bagi pengalaman, bagi cerita juga dari seluruh member Lumos, ternyata musiknya itu sudah menjadi genetik ya, dari kakeknya, dari neneknya, terus habis itu juga suka semua genre musik dan bisa juga berbagai alat musik. Keren sih kalau ngomongin ini sih, nyanyi aja udah syukur-syukur gitu pas nadanya gitu kan ya, kalau main musik kayak alhamdulillah itu apa gitu. Oke, terima kasih Kak Bang. Nah, tapi ini juga penasaran nih, sebenarnya kan tadi kan udah dibilang kalau dari kakek, dari nenek, dari mama, dari papa, dari dalam rahim juga kan. Tapi sebenarnya role model dalam bermain musiknya itu kalau Bang Zakwan siapa sih Bang? Role modelnya dalam bermain musik? Role model aku siapa ya? Kalau boleh jujur berubah-ubah sih, Nen, dari dulu. Kalau dulu awal-awal itu guru aku sendiri. Oke. Aku dimasukin sekolah musik sama mama aku kan. Jadi tuh ya yang benar-benar pertama kali aku ngeliat orang jago main musik piano klasik, wow gitu. Itu kan guru aku sendiri gitu. Terus udah makin gede, waktu itu ngeliat senior aku di SMA. Dia itu waktu itu multi talenta banget deh. Dia nyanyi bisa. Dia di bandnya dia main drum bisa. Ini cewek. Terus gitar dan bass, piano kadang ngegantiin aku kalau nggak bisa main. Terus waktu itu dia belajar biola dan sampai sekarang aku ngeliat di IG-nya dia masih main biola. Terus apa lagi ya? Udah sih ya gitu deh. Terus kalau nggak salah dia pernah pengen nyoba trompet tapi nggak jadi gitu. Dan itu keren banget menurut aku. Kayak dia tuh semuanya nyoba main sendiri dan bisa gitu. Nah, aku sih ya gimana ya, kalau mau nyoba-nyoba tuh susah gitu. Tapi dia bisa gitu. Keren. Terus makin kesini yang aku lihat kan jadinya lebih ke apa ya, artis-artisnya gitu kan. Jadi ya udah paling artis-artis pop lah, kayak mungkin juga aku nggak ngelihatnya tuh dari sekedar cara dia tampil aja di atas panggung, tapi kayak gaya dia, pembawaan dia, karisma dia di atas panggung, di bawah panggung gitu-gitulah. Jadi ada beberapa lah yang bisa aku lihat gitu. Oh gitu. Kalau mamanya Bang Zakwan ternyata berubah-ubah ya. Nah kita tanyain ke orang yang paling setia di Lumos. Ayo Bang Sky. Kalau Bang Sky gimana nih? Siapa sih role modelnya? Apakah satu orang aja ataukah banyak kayak Bang Zakwan? Berubah-ubah. Oke. Makasih ya Nindi. Role model bermusik. Untuk role model bermusik sendiri biasanya orang-orang biasanya linear ya kan. Hampir pasti bisa linear sama instrumen yang dia pegang. Tapi kalau aku sendiri linear juga gitu kan, setia. Oke. Jadi kalau aku sendiri pertama kali dulu dikenalin sama musik, mungkin sama ya kayak orang-orang banyak, nggak mau belajar not balok dulu kan. Sehingga dulu aku belajarnya memang dari scale blues sama guru gitarnya. Ya sekarang agak menyesal sih. Mungkin untuk anak-anak rumah seni yang nanti mau belajar musik, saran emang bener harusnya belajar balok dulu. Ini permasalahan umum ya bagi orang-orang. Jadi dulu aku karena suka
blues scale-nya. Jadi role model aku adalah Paul Gilbert. Mungkin yang tahu Paul Gilbert adalah gitarisnya Mr. Big. Gitu. Tapi kalau seiring waktu ya Paul Gilbert tetap di hati, yang lain tetap bertambah. Ya bisa jadi Slash juga masuk. Gitu. Ya Tom Hero masuk, banyak lah pokoknya gitaris-gitaris rata-rata. Sisanya lebih ke arah ke personality, misalnya personality seseorang ini bagus dia dalam keseharian, ya biasanya kita bisa ya. Kalau menurut aku sih gitu. Oke. Jadi kalau ngomongin di momen Nindi sampai sekarang masih oke, makasih ya Bang Sky. Sampai sekarang Nindi belum ada role model dalam musik gitu kan, jadi harus mencari personality dulu ya Bang. Kalau mamanya untuk caranya Bang Zakwan juga mengikuti kemauan ya. Oke, nah ini kan ngobrol santai yang kali ini kita bahasnya itu tentang musik lawas dan musik era sekarang nih ya. Nah mungkin ini pengen nanya nih Kak Bang, siapa duluan terserah. Pokoknya ini pengen tahu, kalau menurut kakak dan abang-abang lebih suka musik lawas atau musik di era sekarang? Dan menurut kakak dan abang-abang tuh apa sih bedanya? Siapa nih yang pengen jawab duluan? Apa weh? Founder Lumos. Valdo tuh paling suka ini nih tuh. Founding father. Founder dulu. Kita dengar bagaimana pendapat Founding father. founding papa. Gini nih. Founding fathernya Lumos ya, ternyata Bang Faldo ya Kak ya? Iya. Kebetulan ya. Jadi sebenarnya ada Oke. cerita di balik itu tuh Nin. Tapi nanti jadi panjang ya. Nggak usah ya. Gak usah Bang, gak usah. Nanti kita Nggak usah bahas ya. Bahas sendiri tentang Lumosnya ya. Iya benar, nanti kita bahas di Part belakang duanya aja. ya untuk Lumos doang. Oke. Ya. Ayo Bang, menurut abang gimana nih Bang? Musik lawas atau sekarang ya, era sekarang. Yang modern ya, jatuhnya yang sekarang. Ya, kalau dari pribadi, dari aku sendiri sih memang musik lawas ya, Nin. Jadi dulu tuh memang udah dikenalin dari lagu-lagu rock sama punk juga, mungkin sama kayak Adip ya, lagu punk juga dikenalin dari awal. Terus karena udah diracunin sama lagu-lagu seperti itu, sama tepatnya itu sama sepupu aku sendiri, itu kayak MCR, terus Muse dulu, terus juga Linkin Park dan yang lain-lain kan, makanya lebih suka ke lagu yang lawas. Nah, semakin bertambahnya hari, waktu sampai sekarang, entah kenapa kalau dari aku sendiri tuh semakin lawas lagi nih lagu-lagu yang disukain. Semakin nambah tahunnya semakin lawas. Nah, dari lagu 80-an, terus lagu 70-an, 60-an, sampai 50-an. Seperti itu. Dari yang bermacam-macam lah. Dari misalnya dari Michael Jackson, terus mulai ke Queen, terus mulai ke Led Zeppelin, terus The Beatles, terus ya yang bermacam-macam yang pada umumnya sih. Tapi yang sampai sekarang pun kalau di Spotify ya, playlist itu tetap Michael sih nomor Era yang 1. 90-an. Oh enggak, dari 50-an sampai 2000-an sih jatuhnya di playlist aku ya. Musik sekarang juga bagus-bagus, tapi ya sebenarnya nggak jauh berbeda sih. Mungkin di sini yang lawas, di sini yang modernnya. Tapi tetap aja suka yang dengerinnya yang lawas, karena kalau menurut aku sendiri kalau lawas itu banyak yang bisa dijadikan pelajaran ya. Banyak yang bisa dijadikan patokan, banyak bisa yang dijadikan inspirasi bagi banyak-banyak orang, ya kan. Nah, makanya dari lagu-lagu lawas nggak bakal berkembang kayak lagu-lagu yang sekarang menurut aku sendiri. Seperti itu, Nin. Oh, gitu ya. Jadi Bang Faldo ini sukanya lagu lawas, guys. Nah, kita tanyain juga nih ke Adip. Kalau Adip gimana, Adip? Suka musik lawas atau musik era sekarang? Dan menurut Adip apa nih bedanya? Nah, kalau dari aku sendiri suka dua-duanya sih, Nin. Suka lawas, suka juga musik era sekarang. Kenapa suka lawas? Karena memang waktu dari kecil itu suka didengerin sama musik-musik lawas. Mirip sama Bang Faldo tadi. Jadi kayaknya kita genre gitu ya, kesukaannya terhadap musik. Nah, kalau kenapa juga suka musik era sekarang itu ya karena lebih berkembang aja gitu. Maksudnya kayak adanya EDM, adanya musik-musik yang
yang munculnya itu baru di era-era sekarang, mungkin di era-era 2000-an ke atas gitu, kayak tahun-tahun 2010 gitu kan. Jadi sama-sama suka sih keduanya. Nah, kalau perbedaannya mungkin kayaknya Adit juga kurang tahu sih apa bedanya kalau musik lawas, dan batasnya tuh pun Adit nggak tahu jelas gitu. Maksudnya batasan lawas dan baru itu kapan gitu. Kalau dari Adit sendiri sih kurang tahu, mungkin bang-bang yang lain tahu. Jadi kalau bedanya itu yang dirasakan kayaknya ya karena itu tadi adanya datangnya EDM itu kalau menurut Adit tuh udah musik sekarang gitu atau musik era sekarang. Tapi kalau yang kayak musik-musik dulu itu vibes-nya itu memang apa vibe klasik itu. Kalau yang sekarang itu udah dibaluti sama adanya EDM, kemudian adanya modernisasi dalam musik gitu. Kalau dari Adit itu sih Nin. Oh gitu. Oke, thank you Adi, thank you juga ke Bang Faldo. Nah, sekilas sedikit pengen tahu kalau Kak Prisi kayak gimana. Tadi kan udah aku nangkepnya dari Kak Prisi bilang tadi, dari ini sih, soalnya kalau lagu lawas tuh kayak kok bisa ngikutin melodinya gitu. Nah, kalau Kak Prisi masih bertahankah hatinya di lagu lawas, di musik yang lawas, atau udah berpindah nih Kak? Nah, jadi sebenarnya jujur aku tuh memang lebih suka ke lawas juga sama kayak Bang Faldo. Ya, soalnya sama kayak yang aku ceritain tadi gitu. Jadi kayak lagu lawas tuh memiliki arti dan makna tersendiri, dengan lagunya itu kayak mendalam gitu loh artinya, kayak maknanya tuh tersirat dan kita tuh kayak terharu, pokoknya aku terharu tersendiri gitu kalau misalnya denger lagu lawas gitu. Tapi kalau misalnya aku jujur kalau teman-teman pun juga bilang kok Prisi nyanyinya lagu-lagunya lagu lawas gitu kan, cari dong yang terbaru ini jadi ditunjukin kan. Nah, yang terbaru tuh yang ini. Nah, karena mereka nyaranin aku buat lihat yang baru, yang zaman sekarang, jadi aku juga ngikutin juga yang sekarang, tapi memang hanya sebatas dari apa yang mereka suruh gitu loh. Coba dong dengerin ini bagus. Nah, aku cuma dengerin itu gitu. Nggak terlalu nge-explore yang lain gitu. Mungkin kayak gitu, Nin. Oh gitu. Oke. Nah, tapi ya Kak Bang, walaupun sekarang kan tadi kan kalau tadi juga bingung ya, apa sih sebenarnya, maksudnya apa sih batasannya gitu, kayak musik yang lawas sama yang era sekarang gitu kan. Nah, tapi kan walaupun itu tuh Ninja tuh kayak nangkepnya kalau yang musik lawas tuh kayak apa ya, lebih tenang, menenangkan hati, terus habis itu juga jauh dari yang masalah hati juga ya. Kalau di Indonesia kan musik yang sekarang kan ini ya, banyak yang membahas tentang hati, relationship, dan itu kan banyak kayak gitu. Cuman kalau mamanya yang dulu ini, kalau mamanya yang di pribadi tuh sama jawabannya kayak kakak dan abang-abang yang lain, suka yang lawas juga. Tapi kan walaupun dia udah lawas nih ya, itu udah masuk ke era sekarang gitu loh. Udah banyak diputar lagi, udah banyak yang nge-cover lagi lagu-lagu yang kayak kesukaan Bang Faldo dari era 50-an, 60-an, sampai yang 90-an, 2000 juga banyak banget yang diputar lagi gitu. Kalau menurut kakak dan abang-abang tuh, apa sih yang bikin mereka tuh bisa booming lagi di dunia permusikan saat ini? Yuk, silahkan, siapapun. Apa nih? Siapa nih? Oke, boleh deh Kak Prisi duluan deh kayaknya. Oke, jadi menurut aku sendiri, kan sering diputar nih lagu-lagu lawas yang lama, ataupun dinyanyiin ulang sama penyanyi yang baru atau gitu kan, pokoknya ada. Tapi menurut aku lagu-lagu lawas ini bisa mengambil hati di masyarakat karena emang lagu-lagu lawas ini kebanyakan tuh udah familiar di telinga masyarakat gitu loh, apalagi sudah dibawakan dengan gaya baru atau didaur ulang, diperbaharui itulah gitu lah kan, diperbaharui dan dibawakan oleh penyanyi yang di remake, apalagi dibawakan oleh penyanyi yang pamornya tuh lagi naik-naiknya sekarang gitu loh. Nah itu jadi poin plus juga sih, musik-musik lawas itu bisa diterima lagi di masyarakat dan memang sangat digemari gitu sekarang.
Mungkin itu. Dong teman-teman tambahin. Ya, aku mau nambahin. Boleh Bang, silakan Bang. Oke, aku mau nambahin juga ya. Jadi kasarnya kita kan mau bahas tentang perbandingan antara musik lawas sama musik baru. Tentu yang pertama kita harus tahu adalah marginnya, batasnya yang mana musik lawas, yang mana musik baru. Nah, tapi kita kan nggak bakal bahas ke sana, tapi lebih ke arah gimana musik lawas nih yang dibawa ke zaman sekarang gitu kan ya. Yep. Mungkin kita harus tahu selain remake tadi ada juga yang namanya remaster. Ya, remaster. Kadang kalau menurut aku sendiri musik yang dibawakan secara original itu jauh lebih baik kalau menurut aku. Karena gini, menurut aku ada musik bagus, ada musik legendaris. Musik bagus belum tentu dia jadi legenda. Tapi musik legendaris dia mau diputar dimanapun dia udah pasti bagus. Kamu pasti ingat terngiang-ngiang. 10 tahun lagi kamu dengar bersama menantu kamu, menantu Dindi misalnya, pasti rasanya bakal terngiang-ngiang lagi gitu. Jadi belum tentu semuanya ketika dia dibawa lagi ke sini dia akan lebih bagus gitu. Karena menurut aku sendiri bukan masalah perbandingan musik lawas atau musik baru. Kalau aku sendiri lebih memilih genrenya seperti apa. Kalau aku jujur aku nggak suka elektronik. Aku lebih suka misalnya lagunya alternatif gitu. Genrenya alternatif gitu. Ketika ada lagu genre alternatif dibawa ke sini, oh ternyata vibes-nya mirip sama yang 20 tahun yang lalu, bisa jadi aku suka. Tapi kembali lagi bisa jadi itu lagu bagus. Lagu legendarisnya yang 20 tahun yang lalu. Gitu. Jadi kembali lagi, legendaris pasti bagus. Legendaris pasti bagus, yang bagus belum tentu legendaris. Oke, itu kata-kata yang bagus banget nih dari Bang Sky. Sedikit pengen tahu kalau menurut Bang Zakwan gimana nih? Secara kan Bang Zakwan tadi kan awalnya kan suka banget sama musik klasik, tapi pas SMA kan baru pindah ke musik yang lain kan. Nah, menurut Abang tuh gimana sih kalau mamanya musik lawas tuh kenapa sih bisa masuk ke era yang sekarang? Aku apa ya mikirnya? Aku kayak mikirnya mirip-mirip kayak Prisi bisa. Dan aku juga setuju sama Sky. Kayak sekarang kan apa ya? Dari dulu sih sebetulnya. Kan udah sering banget tuh orang-orang suka nge-cover di YouTube atau kayak meremake atau mungkin di remix dengan lagu-lagu yang zaman sekarang atau kayak misalkan di remix dengan EDM gitu kan. Itu kan yang paling orang ngeh dari remix baru itu kan apa ya, vokal kan biasanya yang bisa diikutin sama pendengar-pendengarnya. Nah dari situ mereka tahu kalau misalkan ini sebetulnya musik lawas nih, jadul nih, wah zaman kapan ya, cari deh lagu aslinya, terus balik lagi di cover lagi dan itu diulang-ulang terus dari dulu. Nah makanya sampai sekarang pun itu masih aja kedengeran lagunya di mana-mana dan makin berkembangnya sosial media ya, apalagi yang lagi sangat-sangat booming sekarang ini, yang di mana-mana ada itu nongol lah aplikasi ya. Itu ada aja lagunya di remake lagi, orang bikin challenge pakai lagunya, ada yang ngedance apalah itu. Bahkan ada yang sampai bener-bener komposisi lagunya diubah, dibikin jadi modern, tapi bener-bener esensi. Mantep deh, masih tetap mantep. Tapi itu yang bikin lagu lawas itu bener bisa diinget, jadi legendaris, jadi bagus. Sampai sekarang, sampai 10 tahun lagi itu tetap ada, tetap nyangkut. Dan bener, familiar, karena ya gitu, kayaknya karena dari dulu kan diputerin sama orang tua, sama ya sekitaran lah, kita lagi lewat, ada aja lagunya diputer kan. Jadi kenal sampai sekarang. Nah, Mah, ngomongin masalah yang tadi tuh yang dibahas Kak Prisi tadi, yang banyak yang di remake lagu, terus abis itu kalau diinget-inget nih ya, kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu Raisa nge-remake lagunya Titi DJ, yang itu keluarnya kan kalau nggak salah lagu Titi DJ itu tahun-tahun 90-an ya kan, bahasa kalbu tuh sekarang di-remake sama Raisa. Maksudnya tuh lagu udah lama banget kan, tapi jadi bagus lagi gitu. Itu salah satu contohnya ya mungkin. Nah, kalau Nindi sendiri sih maksudnya gimana ya, kalau untuk yang
dari tadi dibahas kenapa bisa era masuk yang lawas itu masuk ke era sekarang tuh ini setuju banget sama kakak dan abang-abang tuh kayak yang ya yang nancep banget di hati tuh kata Bang Sky tadi yang legendaris itu pasti bagus. Nah mungkin selain itu kayak gimana ya, walaupun dia lagu lawas tapi masuk ke sekarang itu kan banyak orang yang nggak jenuh juga ya gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin sebenarnya jenuh nggak sih kalau misal lagu itu tuh masuk lagi ke era yang lagu-lagu lawas itu tuh masuk lagi ke era yang sekarang. Gimana kalau pendapat Adip sebagai yang termuda? Gimana kalau untuk pendapatnya? Kalau masalah kejenuhan itu ya bersifat subjektif ya, Nin. Maksudnya berbeda setiap orang. Jadi kalau dari aku sendiri, faktor-faktor kejenuhan dari pendengar tuh mungkin ada juga karena memang udah terlalu sering mungkin didengerin, dan yang baru tuh udah banyak yang masuk, yang musik-musik baru udah masuk, jadi musik-musik lama ini karena udah sering juga didengerin kayaknya ada juga kejenuhan gitu. Tapi kejenuhannya itu sementara, maksudnya nggak menetap gitu, jenuh terus nggak dengerin lagi, nggak. Kalau memang kata Bang Sky tadi lagunya legendaris, kapanpun kayaknya masih didengerin gitu lagu-lagunya. Jadi kalau faktor kejenuhan itu mungkin ada, setiap orang pasti ada juga jenuh mendengarkan musik yang sama atau musik-musik lawas yang sudah sering dia dengerin, tapi kalau dia udah nggak jenuh lagi, dia pasti dengerin lagi gitu. Itu sih, Nin. Gitu ya. Tapi kalau hati kemungkinan ada kejenuhan nggak, Dip? Hati Masih belum bisa move on. Kayaknya kalau Adip no comment ya. Tidak pernah bisa move on. Oh, oke. Aduh, semakin berpembahasannya mau mengakhiri saja nampaknya. Tadi udah yang member termuda ya dari Lumos nih. Kalau ini pengen tanya nih pendapatnya dari founding father Lumos. Gimana nih Bang? Jenuh nggak sama musik lawas? Atau gimana Bang Sky tadi? Ada yang mau diomongin? Member terganteng. Oh, member terganteng. Member terkece kali ya. Ayo Bang, silakan. Disclaimer ya nih, sebenarnya kan founding father ya. Sebenarnya teman-teman di sini ada nih dari Sky, dari Zakwan itu kan dari pertamanya Lumos kan mereka juga ada. Jadi founding father bukan aku doang. Itu ya, for your information. Balik yang tadi, jadi kejenuhan ya Nina. Sebenarnya sama sih, sama Adip tuh bersifat subjektif ya. Tapi kalau menurut aku pribadi sendiri, mungkin ya dari pandangan aku ya, sama apa yang mungkin dari teman-teman aku, komunitas aku, mungkin dari berita juga ya, yang buat orang jenuh misalnya dari, misalnya nih, contoh ya kayak lagu rap misalnya, terus lagu rap yang berkembang di tahun 90-an, terus di tahun 2000-an, terus sekarang yang menjadi ke beat-beatan seperti hip hop, terus yang pertikaian antara rap sama mumble rap, nah itu kan sebenarnya juga ada kejenuhan juga kan, bagaimana dari aransemennya misalnya. Nah, mungkin dari produksi lagu sendiri, dari musik sendiri, ada mungkin yang membuat pemikiran kalau misalnya yang seperti ini gak bakal inovatif lagi buat kedepannya. Nah, jadi mungkin dengan cara yang baru, mungkin yang enak didengar dari pendengar sekarang misalnya, makanya lebih membuat, oh yang lama itu tertinggal deh, makanya untuk mendengar yang lagu lama itu jadi jenuh gitu. Nah, terus kalau misalnya selain itu mungkin dari influence orang-orang juga kali ya, mungkin dari temen, terus dari keluarga pun mikirnya kalau lagu-lagu kayak gini kalau didengerin lagi, nggak dulu deh, yang lain aja, ganti deh gitu. Misalnya kayak Nindi nih kalau dibawa atau diputerin lagu-lagu yang lama, terus ada teman-teman Nindi yang nggak suka, terus yang Nindinya misalnya seperti biasa aja, terus gara-gara teman misalnya jadi jenuh, jadi nggak suka lagi kan, seperti itu. Seperti misalnya kayak Hati Nindi kalau misalnya dibawa sama teman-teman lain bisa berubah kan, seperti itu kan. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man kan. Oh dari ini. Ya, Emang oleh. Gitu. Anjay. Kita akan jeda sebentar karena ada salah satu member dari Lumos yang
menghilang. Sebentar. Dip, Oke, kita balik lagi. Oke, terima kasih Bang Faldo. Tadi sudah memberikan pencerahannya ya. Tadi sama Adit juga gitu. Pencerahan, udah kayak apaan coba. Nah, tapi walaupun gitu ya, tadi kan Bang Faldo juga udah bilang kalau belum tentu orang-orang yang lain itu juga suka sama musik yang era lawas gitu kan ya. Tapi kan walaupun kayak gitu tadi juga banyak juga orang-orang yang nge-cover lagu, baik itu lagu lawas atau lagu-lagu era sekarang gitu kan. Nah, sekarang itu kan kayak kalau nggak salah heboh lah ya tentang larangan meng-cover lagu gitu kan. Sedangkan beberapa menit yang lalu, beberapa saat yang lalu, Nindi ngecek Instagram nih ya, ngeliat Instagramnya Kak Prisi kok banyak banget ya cover lagu gitu loh. Nah, tapi kan ada larangan nih Kak, katanya kayak meng-cover lagu gitu. Kalau menurut pendapat Kakak duluan gimana nih? Nah, jadi ya, menurut aku, kalau mengcover lagu itu sih sebenarnya, kalau menurut aku ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena itu kan secara tidak langsung juga ikut mempopulerkan lagu tersebut. Jadi untung juga sama si yang punya lagu gitu. Asalkan, nah kalau misalnya memang tujuan mengcover lagu kita tuh untuk profit gitu, itu tuh seharusnya kayak mana lah ya, itu tuh lagu orang gitu loh. Kalau misalnya tujuannya memang untuk profit ya seharusnya izin dulu atau gimana. Tapi aku yakin sih si penciptanya itu juga kayak mana ya, juga nggak gimana sih, itu lagu gue loh gitu, itu lagu aku, ngapain sih di cover itu. Bahkan keuntungannya itu lebih besar lagi dari apa yang dia dapetin, si penyanyinya dapetin gitu. Jadi mungkin itu satu hal yang bikin si yang punya lagu itu kesal, karena orang-orang tuh cover lagunya itu tujuannya untuk keuntungan dia sendiri yang tukang cover lagu gitu. Tapi kalau misalnya ya cuman untuk mempopulerkan lagu, ya cuman suka sama lagunya, ya apa salahnya kan di cover gitu. Tapi emang hanya untuk tujuan pribadi aja, bukan untuk profit dan segala macam. Tapi mungkin juga heboh. Tapi mungkin juga ada larangan meng-cover lagu ini tuh karena kayak apa ya Kak, banyak juga yang orang yang nge-cover lagu tapi ternyata viewers mereka atau pendengar mereka itu jauh lebih banyak loh daripada yang aslinya. Sempat kan dulu kalau nggak salah, aduh sebut merek nggak apa lah ya gitu. Dulu kalau nggak salah ada Hanindya sempat nge-cover lagu ini apa yang Bila nanti saatnya tiba, akad ya kalau nggak salah ya. Ya itu kan sempat dia kan viewersnya lebih banyak, viewersnya dia lebih banyak gitu. Mungkin karena faktor itu juga, dan juga banyak. Tapi yang nggak hanya dia aja sih, banyak juga artis-artis yang di luar sana yang yang cover itu jauh lebih banyak dapat profit daripada lagu aslinya. Nah, ini juga ngeliat nih, tadi habis ngecek Kak Prisi gitu kan, ke Adip. Adip kan sering banget nih cover nih. Kalau nggak boleh cover, ada larangan buat cover lagu nih, Dip. Gimana, Dip? Kenapa ketawa, Bang Sky? Aku juga ketawa loh, jangan salah. Aku Adiber nomor 1 selalu komen. Betul. Like, comment, and subscribe. Adip ini penting kayaknya ini ya, share ya. Tapi iya. Jadi selain cek YouTube-nya Rumah Seni, bisa cek YouTube-nya Adip juga, karena banyak cover lagu. Jadi kalau mamanya butuh yang sendu-sendu, langsung aja cek di bawah ini. Oke, kita balik lagi. Gimana nih menurut Adip yang sering cover, kalau mamanya ada larangan buat nge-cover nih, gimana dong? Yang pertama, kalau ditanya perasaan mungkin nggak sedih ya kalau memang dilarang total gitu cover lagu. Tapi sesuai yang dibilang Kak Prisi tadi juga, kayaknya yang dilarang itu mengambil profit gitu dari pengoveran lagu. Jadi kayaknya kalau orang yang cover lagu hanya untuk dia senang sama lagunya, dia bentuk apresiasi atas lagunya, ya kayaknya nggak apa-apa. Nah, tapi yang ada cuma ragu di luar negeri itu kalau nggak salah ya, tapi ini kayaknya kalau salah ntar dibenerin. Kalau di luar negeri itu udah ada yang ngatur gitu nih, bagaimana
profit dari yang pengcover dengan orang yang pencipta lagunya sendiri itu udah diatur sendiri, dan YouTube pun udah ngatur itu kalau nggak salah. Jadi kalau dari luar negeri sendiri masalah cover ini udah diatur gitu. Cuman di Indonesia mungkin baru-baru ini kan heboh karena ada larangan itu. Ya mungkin karena yang Nindi bilang tadi, di Indonesia itu ada juga yang cover lagunya lebih tinggi dari pencipta aslinya gitu. Nah, itu sih yang diperagu, apakah di Indonesia ini apakah memang dilarang total atau memang ditertibkan bagaimana pengcoveran lagu itu, misalnya kayak yang cover harus izin, kemudian bekerja sama bagaimana mengatur profitnya nanti ya, kalau nanti digunakan untuk profit gitu, seperti yang dibilang Kak Prisi. Nah, kalau ditanya kalau memang dilarang total, kayaknya sedih aja gitu. Gimana kita mengekspresikan diri, kreativitas kita buat mencoba, karena suka nih kan, kita ada improvement terhadap lagunya, kita suka, kita coba versi lain gitu. Nah, kayaknya kalau dilarang total mungkin sedih aja gitu kalau untuk di Indonesia ya, tapi mungkin kalau di luar negeri itu udah diatur kalau nggak salah. Nah, dan satu lagi, kalau menurut Adib sih ya, cover lagu itu juga bentuk apresiasi, dan juga seperti yang dibilang Kak Prisi, membantu, kalau dipikir-pikir membantu juga buat promosi atau mengembangkan atau menyebarluaskan lagunya itu. Kayaknya nih seperti Nindi kan, Nindi nggak tahu lagu yang ada di cover misalnya. Nah pas Nindi dengar, oh lagunya enak juga ya itu. Habis itu Nindi dengar lagu aslinya. Betul. Kalau menurut Adib itu sih Nin. Oke, Adib. Nah, Bang Zakwan, pengen nanya dong, kalau Bang Zakwan sukanya denger lagu coveran atau lagu aslinya? Atau gimana menurut pendapat Abang tentang lagu coveran ini? Wah, aku akhir-akhir ini jujur jadi sering dengernya itu lagu coveran. Tapi bukan karena aku nyari, cuma gara-gara ya aku banyak nge-follow kayak apa ya, kalau di YouTube gitu, kayak aku nge-follow channel-channel orang yang emang suka nge-cover gitu kan. Terus kayak misalkan di Instagram atau mungkin di TikTok lah gitu kan, nongol aja gitu orang-orang nge-cover, nge-compose ulang lagunya atau gimana gitu kan. Nah terus dari situ baru aku cari, ini apa lagunya ya, kok enak nih, aslinya kayak apa ya. Tapi pas didengerin lagi, aslinya itu sebetulnya nggak kalah bagus gitu loh. Jadi suka dua-duanya sih gitu. Suka dua-duanya. Tapi kalau misalkan yang biasa aku save nih, kayak di Spotify atau gimana gitu, yang aslinya yang aku save. Oke. Nah, ngomong-ngomong nge-cover nih ya. Lumos kan setiap tampil kan juga ibaratnya kayak nge-cover lagu. Kapan nih Lumos ada single baru? Single pertama? Ada namanya Seminar Proposal. Seminar Proposal. Oke, kapan rilisnya? Akhir Oktober, insya Allah. Akhir Oktober insya Allah. Ya kan, Sky? Ini beneran. Ini beneran. Akhir Oktober. Bilangnya apa? Akhir November. Jangan Adib duluan, guys. Aduh, Adib duluan, Bang. Ampun. Tadi ngiranya udah single Seminar Proposal gitu, ternyata Seminar Proposal yang beneran gitu. Jadi buat Lumos, ini kakak dan abang-abang yang ditungguin single pertamanya, biar nggak nge-cover lagu mulu, biar nanti kalau mamanya ada larangan nge-cover lagu, kan kakak sama abang bisa tampil dengan lagu sendiri. Oke, nanti kalau mamanya misal butuh manajemennya untuk perilisan albumnya, singlenya, atau pemasarannya, bisa hubungin Nindi ya. Oke, terima kasih buat Lumos. Siap, Min. Oke, terima kasih untuk member Lumos semuanya. Tapi sebelum ini ditutup nih ya, podcast kita yang pertama kalinya atau ngobrol santai by Rumah Seni F-Kaunan. Ini pengen dengerin nih pesan dan kesan kakak dan abang-abang tentang ngobrol santai ini. Mungkin siapa yang mau mulai duluan terserah, pokoknya semua member Lumos harus kasih pesan dan kesannya. Silakan. Urutan umur. Oke, Dari yang bawah dulu kali ya. Dari yang mana? Dari yang bawah ya. Siapa? Dari yang paling muda dulu kali ya, Nin ya.
Yang muda, terserah yang muda, sih, yang Bang. muda. Kalau yang paling muda sih Nindi paling muda, Bang. Soalnya dia baru sweet 17 tahun ini. Kalau muda aku duluan dong berarti. Waduh. Gak usah ngaku-ngaku ya, Valdo. Oke, terserah ya siapapun deh. Bang Faldo udah gatel nih pengen ngomong nih. Kayaknya gue duluan bisa nggak ya? Gitu. Oke, silakan Bang. Oke, dari aku dulu deh. Mungkin kesan-pesannya ya, karena ini proker baru ya, Nin ya, Yup. sama koordinatornya Fahri ya. Jadi untuk rumah seni, karena banyak ya kendala yang dihadapin di era-era pandemi ini ya. Jujur itu dari senior-senior mungkin pasti merasakan simpati juga ya, empati ke adik-adik sekarang. Gimana sih caranya melakukan kegiatan yang ribet banget? Tahu lah rumah seni itu memang TKP banget ya, ke lapangan ya. Ketemu langsung, harus latihan. Ada 4 divisi, dulu 5. Terus gimana deh caranya untuk secara online aja, secara daring. Kita kan berbeda nih dari UKM-UKM tetangga. Mungkin abang agak bicara berdasarkan UKM aja ya, Ninda. Karena dulu abang sebagai pengurus juga tahun lalu. Nah, jadi mungkin kesan-pesannya, karena ini baru ya, karena rumah seni salah satu fondasi untuk menaikkan nama KMF Kaunan juga ya. Nah, karena banyak yang bangga ya sama rumah seni. Karena rumah seni, kalau kata Sky, ujung-ujungnya sesibuk-sibuk apapun mereka ujung-ujungnya bakal pulang lagi ke rumah seni. Nah, begitu. Nah, karena rumah seni adalah rumah ya, Bang. Nah, makanya namanya rumah seni. Bukan seni aja ya, rumah seni. Nah, coba deh bandingkan sama universitas lain. Mana ada yang fakultas itu mempunyai lembaga atau organisasi atau UKM yang menyatukan divisi-divisi yang kayak di rumah seni gitu, di Kaunan. Coba deh cari di mana-mana yang di Indonesia. Nah, mungkin untuk yang podcast ya, abang kan juga udah perhatikan proker Fahri ini, proker yang podcast ini. Sebenarnya banyak revisi ya dari tujuan, sasarannya, waktu, dari kegiatannya apa aja. Tapi untuk yang sampai sekarang, pertama kali dilakukan sekarang itu udah top banget sih, udah bagus banget ya. Ini melihat adik-adik sekarang perkembangannya melakukan kegiatan rumah seni yang sangat-sangat susah itu, wow banget sih. Mungkin bukan dari abang-abang aja, mungkin dari founding father rumah seni ya, bukan founding father Lumos ya. Mungkin juga seperti itu. Bangga sama adik-adiknya, bangga sama kepengurusan sekarang, bangga sama prestasi yang sudah dilakukan sekarang. Untuk pesannya, semoga kalian-kalian adik-adik semua itu cinta sama rumah seni. Menurut abang itu bukan masalah kuantitas ya, itu masalah kualitas. Bodo amat deh kalau misalnya anggotanya berapapun. Yang penting kalian tuh setia, yang penting kalian tuh cinta sama rumah seni. Nah, sama pengurus, tetap semangat aja sih, ya. Semangat dari inti, dari Dirdiv, dari koor parlemen, itu kalian tetap semangat aja. Bagaimana cara membimbing adik-adiknya, bagaimana cara membimbing teman-teman satu pengurusan, bagaimana cara kalian memperkokoh fondasi kalian di pengurusan rumah seni ini. Untuk podcast ini, walaupun nanti nggak ada lagi, insya Allah nanti pandemi akan berakhir, insya Allah ya, wallahu alam semua. Menurut abang ini dilanjutin bagus banget sih. Iya, nanti kita ngelanjutnya langsung face to face ya, Bang. Nanti face to face. Pas ini kita bikin studionya. Dengan studio yang lengkap kan, ke rumah seni yang baru nanti ya, yang lebih bagus. Iya, betul. Nah, ini tetap dilanjutkan ya. Keren sih, keren. Ini MC-nya kece, terus pengurusnya keren. Iya. Terus bintang tamunya yang keren banget kayak Lumos kan. Aduh, terbang. Dilewatkan kan. Gila gak sih? Nindi. Aduh. Nah, bener itu. Itu dia. Mungkin itu sedikit. Iya sih, Bang. Nah, kalau mamanya dibilang cinta sama rumah seni, mungkin kalau ini nggak cinta sama rumah seni, mungkin ini nggak ada di sini ya. Tapi kita tepuk tangan yuk buat Sreo yang udah bikin podcast ini. Keren banget ya. Gak lah, pokoknya mantap deh. Nah, terima kasih buat Bang Faldo, pesan dan pesannya. Kita lanjut. Bang Sky, ayo, pesan dan pesannya. Tuan Zakwan. Oh, Bang Zakwan, baik. Nah, iya, bener, Tuan Zakwan.
Aku masih 17 guys. Aku masih 17. Ekstra 4 tahun. Bang Ya. Zakwan. Apa nih kesan-pesan? Kalau kesan-pesan kayaknya emang harusnya tuh dari bawah ke atas ya. Habisnya wisdom yang paling tua tuh emang paling banyak gitu. Paling bagus menutur katanya paling bagus emang. Tapi apa ya? Kalau untuk kesan-pesan aku suka banget sama podcast kayak gini karena bukan karena apa ya? Sebetulnya aku ngerasa suka karena emang lagi pandemi gini kan. Lagi pandemi terus emang orang-orang tuh ada aja yang kejadian, ada aja yang kayak butuh aja gitu loh buat ngobrol. Walaupun kayak emang di rumah atau apa, tapi kan bisa aja jenuh sama situasi yang monoton. Walaupun emang bisa call-callan sama temen, tapi dengan kayak gini kan ada aja gitu kan, yang diomongin, ada topiknya, kita jadi mikir lagi, kita jadi flashback lagi lah sama kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakuin, yang kita kangenin semuanya gitu kan. Ketemu orang langsung face to face, ada interaksi gitu. Terus aku setuju juga kalau misalkan tiba-tiba ini prokernya dilanjutin nanti begitu udah bisa face to face di studio rumah seni sendiri. Oh Nanti my pakai god. Terus habis itu juga ini ya, kayak podcastnya Om Deddy juga nanti juga bakalan ada sponsornya kayak bener banget. Dengan nanti perlengkapannya semuanya. di sekre keluarin dulu tuh, rapiin semua, bagusin, taruh mic, nindi sampai nanti kapanpun deh. Udah tuir juga tetap jadi MC-nya, abisnya keren. Aminin, aduh, aminin. terbang. Tolong ini nindinya diselamatkan gitu karena terbangnya ketinggian gitu, kayak bentar lagi masuk surga gitu. Keren. Aduh. Oke, ayo lagi nih kasih pesan. Terima kasih Bang Zakwan, terima kasih Bang Faldo. Lanjut, siapa nih? Ini kayaknya Bang Sky nih yang penasehat hukumnya Lumos nih. Ya, Zakwan. Ya, Faldo. Ayo Bang, siapa nih abis ini? Atau Bang Sky? Aku nggak salah ya, baru Prisi tanggal berapa Maret lupa. Aku 1 Maret. 3 Maret ya? Lupa. 20. Oke, aku berarti ya. Mengenai kesan dan pesan, ini ikut juga nih kucingnya. Untuk kesan dan pesan, mungkin kesannya ya gokil lah ya. Gokil lah ya, bisa mikirin konsep bisa sampai kayak gini gitu. Ingat-ingat kita tuh udah kangen, udah capek. Meskipun sebenarnya sekali lagi kata-katanya adalah UKM adalah candu ya. UKM adalah candu, musik adalah Kayak heroin. lagu Karin Bang. Kalau bagai candu. Lanjut Jadi, Bang. kadang kita juga kangen gitu sama suasana-suasana kayak sekre kayak apa gitu. Karena kembali lagi pulang ke rumah. Tapi dengan acara apalagi hantu-hantu sekre ya, Sky. hantu sekre. Apa nih Kak hantu sekrenya? Dengan keadaan pandemi yang Lumos nih hantu-hantu sekre nih. Yang nonton juga ada hantu sekrenya nih Kak pasti. Oh, itu si Hari sama Faisal. Oke, kepotong, sorry Bang, ayo Bang dilanjutkan. Oke. Yes, lanjut Sky. Dengan ada acara kayak gini akhirnya kita bisa kumpul lagi, bahas-bahas yang ya apa sih kamu udah berapa bulan nih lewat kita nggak ketemu, apa yang bisa kita bahas lagi ya, tentunya bahasannya yang nggak jauh beda, bisa jadi bahas soal seni lagi ya, musik contohnya yang kita udah sekarang. Terus juga mungkin kesannya MC-nya gokil habis sih, semoga besok bisa jadi guest star dan MC sekaligus. Terbang. Jadi cepat dicari penggantinya ya Nindi, biar kalau pas kamu yang jadi guest star ada yang bisa ngemoderatorin sekarang kamu. Aduh, sampai sakit perut saya. Udah ada penerusnya. Mungkin yang ngelihat ini juga ada salah satu penerusnya, Bang. Asik. Oke, untuk pesannya ya, of course aku sebagai kakeknya Sreo dan juga teman-teman Sreo pasti bangga melihat ini. Karena ini proker Sreo di mana yang dilakukan oleh cucu-cucu kita gitu kan.
yang semakin berkembang. Semoga diteruskan dan mungkin ditambah platformnya. Jadi memang misalnya punya platform baru misalnya di Spotify, namanya misalnya PRS gitu kan, podcast rumah seni gitu kan, episode 1. Nah, ngota-ngota ringan Jo Lumos gitu misalnya. Jadi nggak cuman di YouTube aja. Dan bisa jadi juga memang podcast ini dimasukin lagi ke platform seperti Instagram, yang bisa di-share gitu kan. Kalau misalnya YouTube biasanya orang bingung juga mau share, misalnya di link on my bio katanya ada di bio dia gitu kan. Orang ya males juga kayak harus profile langsung ngeliat ke linknya gitu kan. Jadi pasti lebih senang kalau misalnya ada di Instagram yang tinggal di share IGTV gitu kan, selesai. Atau misalnya emang Spotify share playlist, selesai ya kan. Kayak gitu. Jadi meskipun nggak ada wajahnya mungkin kalau di Spotify, tapi kan di sini kualitas yang kita dengar adalah suara. Gitu. Semoga podcastnya jadi legendaris 20 tahun lagi, ya tetap enak didengar. Amin. Suaranya masih suara Nindi yang kayak gini ya, Bang, yang wanita-wanita ngebas gitu ya, Bang ya? Ya, yang Oke. Ayo, siapa lagi nih setelah ini? Kak Prisi kali ya, tadi Bang Adit. saya udah bilang. Gimana nih? Ngalah. Ya udahlah. Jadi kalau aku sendiri kesan pesannya tuh dari pas awal masuk diundang ke podcast ini, tadi kan aku nanya, ini proker Sreo Fahri? Iya Kak. Nah di situ tuh kayak OMG ini tuh inovatif banget gitu loh. Pasti Pina bangga woi sebagai emaknya Fahri, ya ampun. Jadi ini tuh Anaknya Fahri, sama ibunya teman-teman. Fahri. Oh iya, ibunya Fahri. Jadi itu ya, terus lanjut. Jadi kayak ini tuh kayak gimana ya, menyesuaikan banget loh sama kondisi sekarang. Setuju sama teman-teman tadi, ini tuh sebagai salah satu alternatif gitu loh. Jadi aku setuju banget, apalagi dilanjutin, apalagi diterusin, lanjut sampai face to face. Dan juga kesan juga sama Nindi, ya ampun, aku bangga sebagai etekmu Nindi, oh my god. Jadi lanjutin lah guys, serius. Ini tuh bagus banget dan aku tadi pertama kaget ini tuh masuk ke proker Sreo. Inti sekarang pokoknya presidium sekarang mantap-mantap. Pokoknya kalian tuh harus berinovasi untuk rumah seni agar bisa tetap menjaga eksistensi rumah seni walaupun di kala pandemi seperti ini. Singkat aja, lanjut Adip. Ya, kalau dari Adip sendiri, kesan pesannya yang pertama mau bilang terima kasih dulu atas nama Adip dan juga Lumos, karena kami yang pertama diundang di acara podcast ini. Merasa terhormat juga gitu karena bisa diundang podcast Rumah Seni ini yang pertama. Kemudian buat kesan dan pesannya ya samalah kayak abang dan kakak tadi. Kesannya ini acara atau proker yang keren, menambah wawasan, kemudian terutama di bidang seni ya, nanti kan banyak lagi, sekarang kita bahas musik, nanti bisa jadi kayak tari, membahas tentang apa gitu, yang teater juga, yang vokal juga gitu. Nah, menurut Adip sih kalau yang podcast ini keren, harus dilanjutin kedepannya supaya lebih booming gitu, banyak orang yang dengerin, terutama yang di FK Unan aja dulu, nanti bisa jadi ke yang global di seluruh Indonesia, bisa jadi gitu kan. Nah, mudah-mudahan kedepannya tetap konsisten pesannya gitu, tetap konsisten buat teman-teman yang menyelenggarakan acara ini, undang tamu-tamu yang lebih fantastis lagi, yang lebih yang lebih menarik lagi gitu, supaya lebih bagus aja gitu podcastnya. Mungkin itu aja nih. Oke, terima kasih Adip, Kak Prisi, Bang Zakwan, Bang Sky, dan Bang Faldo. Terima kasih sudah mengisi podcast kita yang pertama kali di Ngota Ngobrol Santai. Nah, mungkin sekian aja dari Nindi. Jangan lupa tetap saksikan podcast Rumah Seni Ngota atau yang disebut dengan Ngobrol Santai by Rumah Seni FK Unan. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa. Dadah.
Bye, dadah semua. Thanks for watching. Thanks for watching. Jangan lupa di comment, subscribe. like, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Komen-komen. Sukses terus Rumah Seni. Lagi ya. Untuk para adibers enggak, Adib? Rumah Seni. Agi. Agi. Iya.